Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah hayyul qayyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini hari Senin, awal pekan di minggu ketiga, minggu keempat ya, di bulan Mei 2023. Pelaku pasar dapat mencermati peluang penguatan lanjutan pada saham-saham seperti AXII, BBNI, LSIP, dan peluang rebound pada P1, Telkom, dan Antam ya. Dan untuk informasi ini berasal dari Telegram milik Pintrako, yaitu Pintrako Sekuritas Official. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun LDN atau ingin bergabung bersama kami, bisa download aplikasi kami di Play Store, di ini ya, Profitco ID Bapak Ibu, yaitu namanya Profit Anywhere ya. Jadi www.profitco.id. Oke. Bisa juga dilihat di kolom deskripsi, di situ ada nomor saya pribadi Bapak Ibu untuk bisa dibantu apabila ada kesulitan untuk membuka akun LDN ya. Oke, kita langsung melihat dari tampilan Bapak Ibu, yaitu trading view di emiten kita, yaitu ASI ya. Saya akan memberikan informasi ke Bapak Ibu, apakah emiten ini masih disimpan asing atau bagaimana ya. Jadi beberapa emiten yang akan saya beritahukan ke Bapak Ibu, saya juga memberikan informasi tentang saham yang masih disimpan atau yang sudah dilepas oleh asing. Untuk ASI, asing sendiri masih menyimpan Bapak Ibu ya. Jadi peluang untuk ASI masih ada, yaitu asing masih menahan sebesar 38,4%. Nah, ini saya tidak memberitahukan yang sudah dijual karena lebih banyak yang ditahan daripada dijual ya. Lebih banyak yang di hold daripada yang di sell. Jadi ASI ini masih disimpan oleh asing karena penguatannya masih lanjut ya Bapak Ibu ya. Seperti ini kita lihat untuk stokastik RSI masih berada di area sini, di oversold, walaupun ini agak sedikit ya Bapak Ibu ya, agak sedikit low ya. Oke, ini kita lihat dari segi Bollinger Band berada di tengah ya. Kalau berada di tengah, ini peluang untuk menyimpan tidak terlalu juga, lebih kelihatan ya, lebih singkat. Jadi biasanya orang kalau melihat di Bollinger Band Bapak Ibu dengan seperti ini. Begitu sudah menyentuh atau melewati garis tengah, dia akan menyimpan dan mulai menjual di area sini ya. Jadi targetnya di area 6.775. Jadi kita bisa membeli kembali. Ini kita kembali ke titik support ya. Ini support pertamanya. Ini kalau dia melewati support ini, dia akan ke bawah Bapak Ibu ya. Selanjutnya support ini. Ini juga bisa menjadi saran, bukan saran ya. Bisa menjadi patokan kita apakah kita akan menyimpan atau melepas ya begitu menyentuh titik support. Nah, untuk titik resisten, ini kita menurunkan tadi Bapak Ibu, ini jadi entry buy kita kalau ingin membeli kembali di harga 6.425 ya. Berarti 2 fraksi di bawah harga penutup kemarin. Ini kita rubah jadi hijau. Kemudian untuk targetnya yang paling dekat di sini di harga 6.600. Ini sudah mulai menutup di gap Bapak Ibu ya. Oh, sudah menutup gap ternyata ya. Ini sudah menutup gap. Nah, oke. Ternyata kemarin sudah menutup gap di harga 6.550 Bapak Ibu. Oke, target selanjutnya apabila dia masih bertahan bisa di area sini 6.600, kemudian di sini atau di kita coba lihat ya. Ini kalau kita turunkan, oh ini ada di sini ya, ada beberapa yang kena ini. Nih ada ini juga.
Ini di titik resisten sebelumnya. Bisa di harga 6.775 ya. This on ini Bapak Ibu, this on. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat trading plan sendiri ya. Silahkan membuat trading plan sendiri dan silahkan membuat manajemen risikonya. Jadi kalau apabila dia jatuh di titik support, kita harus apa? Apabila dia tembus di titik resisten, kita harus apa ya? Jadi kita mulai mempertimbangkan, apalagi mendekati bulan Juni, untuk ARB sendiri itu sudah 15%. Jadi kalau yang sudah sepakat untuk trading, sebaiknya ada ambang bawah ya yang harus kita perhatikan, pertimbangan untuk stop loss Bapak Ibu. Kecuali memang niat kita untuk nabung dan meraih dividen dengan syarat ada beberapa faktor fundamental yang mesti kita perhatikan. Di antaranya, apakah dia memiliki dividen yield di atas 10% ya. Kalau ada yang dapat 10% ke atas, lebih bagus. Dan minimalnya itu bisa 7% Bapak Ibu. Oke, untuk ASI masih ada yang menyimpan, asing masih menyimpan. Masih ada beberapa resisten yang belum tercapai. Namun untuk gap down sudah tertutupi Bapak Ibu ke hari Jumat kemarin ya. Oke, kita akan ke emiten berikut, yaitu BBNI ya. Nah, untuk BBNI, asing masih menahan juga sebesar 20,18%. Namun yang menjual lebih banyak Bapak Ibu. Yang menjual itu sekitar 25,46% ya. Jadi ada selisih 5% antara yang menahan dengan yang menjual. Yang menahan itu yang lebih sedikit daripada yang menjual ya. Ini kita lihat. Ini sudah melewati support ya Bapak Ibu. Melewati support tapi sempat ke bawah lagi ya ini ya. 8825, 8875. Kita coba mengganti dengan Heikin-SI ya. Heikin-SI apakah masih merah? Nah, ini masih merah ternyata Bapak Ibu Heikin-SI. Peluang untuk menjual sudah semakin besar ya. Ini masih Heikin-SI ternyata. Ini kita sempat bikin tren lainnya, ini agak jauh dari ini ya. Coba kita buat ambil bagian ini. Ini agak jauh. Ambil di sini. Kalau ini kita ambil, wow. Ini kita ambil bagian ini juga agak jauh. Kalau ini ambil terlalu jauh, ini diambil juga terlalu jauh ya. Kita sesuaikan dengan ini. Kita coba ya. Oke, ini Bapak Ibu, BBNI ini secara stochastic RSI sudah memotong ya. Ini termasuk golden cross. Namun ini masih sangat jauh dari area sini. Biasanya kalau lebih aman itu di area sini Bapak Ibu. Di atas ini kalau ingin melihat peluangnya lebih supaya tidak terlalu lama disimpan ya. Nah, untuk ini breaknya sudah sampai di sini. Apabila dia ke atas Bapak Ibu ya, ini breaknya masuk kemarin di penutup di sini ya, tepat di break di harga 8825. Nah, ini jadi bisa support ya kembali. Apabila dia tembus ke bawah, nah ini bisa jebol lagi Bapak Ibu. Jadi ini kita lepas. Ini jadi titik support berikutnya. Untuk kita mau entry buy bisa di harga ini ya, bisa di harga 8.800 ya, atau 8.000. Ini kita ambil di sini saja, kita kasih agak warnanya beda. Di 8.775 ya, kita kasih warna beda.
untuk kita antri. Apa ya? Ini saja ya. Agak pastel. Di 8775 untuk targetnya. Ini kalau bisa melewati Bapak Ibu. Jangan sampai ke bawah lagi. Jangan sampai di harga ini 8675. Kalau dia sampai nebus di sini bisa jadi ke bawah. Ya, ini jadi target berikutnya di 9000. Kemudian ini adalah target apabila dia mampu untuk tembus berikutnya ya. Ini kita hapuskan dulu terlalu jauh. Oke, jadi untuk BBNI masih ada ditahan ya, masih ada di hold asing, namun sudah banyak juga yang dijual Bapak Ibu ya. Oke, untuk BBNI kita clear, kita ke selanjutnya di emiten di LSIP. LSIP, ini LSIP asing masih menahan juga di 3,29% untuk hold, namun sudah banyak juga yang dijual ya Bapak Ibu, lebih banyak yang dijual yaitu sebesar 5,16%. Jadi yang ditahan 3,2, namun yang dijual 5,1. Jadi ini bisa jadi pertimbangan juga Bapak Ibu ya. Selain kita melihat secara teknikal analisisnya. Oke, secara stokastik RSI ini bagus juga, berada di area oversold, kemudian mulai memotong ya. Dan biasanya rekomendasi Pentraco Sekuritas itu melewati analisa yang cukup matang ya Bapak Ibu ya. Dan ini merupakan salah satu rekomendasi yang perlu kita perhatikan. Namun itu kembali ke Bapak Ibu dan semuanya adalah diskon ya, karena seperti biasa ini adalah data yang ditampilkan data-data sebelumnya. Dan semua yang berpengaruh adalah pelaku pasar Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lihat untuk LSIP. Coba kita akan gantinya ke Hekinesi ya. Hekinesi juga sebagai pemberitahuan apakah masih merah atau seperti apa ya. Ini kita lihat kalau merah biasa masih merah, terus kemudian hijau. Ini sudah mulai hijau. Kita akan kembali ke candle untuk membuat support dan resisten ya. Jadi jangan lupa dikembalikan ke candle. Ini kita ke bawah, kita ambil saja di titik Bollinger Band tengah atas, bawah ya, sebagai titik support. Jadi kalau tembus Bapak Ibu ini bisa ke bawah lagi. Apalagi ini adalah zigzag warna merah. Biasanya dia masih mencari untuk harga paling bawah ya. Ini agak sideways Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan jadi konfirmasi di sini sebenarnya dia agak ini. Ini jadi konfirmasi kita untuk apabila entry, apabila sempat menembusi di harga ini 985. Kalau dia bisa tembus, kemungkinan untuk ke bawahnya ke atasnya masih peluangnya lebih besar ya. Ini kita hijau. Ini bisa jadi konfirmasi. Apabila terkonfirmasi sebentar bisa ke atas, kita bisa entry di sini di harga 980 Bapak Ibu ya. Namun apabila dia ke bawah, kita lihat dulu sampai muncul zigzag warna hijau. Nah, biasanya kalau seperti ini harganya biasa harga di bawah satu fraksi atau harga open ya, harga penutup. Untuk LSIP ini paling tinggi harganya, saya coba cek lagi ya di RT Bisnis. Nah, RT Bisnis ini Bapak Ibu kalau secara Indonesia bagian tengah ya, itu kalau di atas jam 8 sudah tidak ada informasi tentang analisanya ya. Jadi biasanya kalau di atas jam 8 waktu Indonesia tengah, itu sudah hilang informasi tentang asing menghold ya, sudah mulai di reset lagi untuk data yang baru. Oke, untuk LSIP kita akan lihat harga paling rendah dan harga paling tinggi ya. Nah, ini harga paling rendah untuk LSIP di 3 tahun terakhir itu di harga 498 Bapak Ibu. Jadi bagi 2 dari 980 ya. Dan yang paling tinggi adalah di 1570. Oke, jadi bisa konfirmasi kalau 25 menit pertama atau 30 menit pertama dia ke atas dan dia mampu break di sini, dia bisa
bisa jadi arahnya ke atas ya. Namun apabila ke bawah, lebih kita menunggu saja dulu ya di titik support. Bisa menunggu di sini di 965. Oke, kita akan ganti warna merah. Ini kita hapus saja agak jauh ya. Jadi kita lihat lagi. Oke, untuk LSIP kita clear, kita ke emiten berikutnya yaitu Pewon. Kita ke Pewon. Kita ke Pewon PT Pet Pakuan Jati. Oke, untuk Pewon, ini juga yang menahan masih ada sebesar 8,65%. Namun yang menjual lebih banyak Bapak Ibu ya. Yang menjual banyak sebesar 38,47. Jadi yang menjual lebih banyak daripada yang menyimpan. Karena memang biasanya yang seperti ini lebih banyak tradingnya ya. Jadi di bawah 500 biasa orang cenderung untuk trading. Ini market cap-nya 22,9 dan ada dividend yields ya, walaupun dividen yield kecil tapi dia biasa membagikan dividen. Oke, kita akan lihat dulu ini kemarin kena ya di harganya ini ya, penutup 476 ya, pas di resisten yang pernah kita buat. Ini tanggal berapa kita buat, saya tidak pernah memberikan ya. Oke, ini sudah mencapai garis resisten yang kita buat. Ini resisten bisa menjadi support kembali Bapak Ibu ya. Ini support. Ini kita ganti 2. Nah, ini kita hapus saja. Ini kayaknya double deh. Oh, enggak ya. Ini jadi resisten. Ini jadi support kembali. Nah, untuk mau entry buy bisa di sini, di bawah ini. Di harga 474. Yang mau kembali ya, ini bagus untuk secara stochastic RSI memotong, tapi ini juga bisa kembali berbeda lagi ya apabila dia mengikuti pasar yang ada Bapak Ibu ya, bisa jadi langsung ke bawah atau bisa langsung ke atas karena dia mengikuti data yang ini ya. Jadi ini untuk Pewon kita coba membuat, kita ambil di sini ya, ini bisa jadi patokan. Karena ditanya Bunda Sijul kok bagaimana pertimbangan untuk menarik garis tren lain ya. Jadi kita untuk garis tren lain tidak ada ketentuan khusus Bapak Ibu. Yang jelas kita harus apa istilahnya ya, menarik garis ini dengan dua candle atau lebih ya. Jadi 2 candle atau lebih. Jadi lebih bagus lagi kalau banyak, bukan cuma 2 candle. Nah, untuk seperti ini, kalau candle hijau dari atas ke bawah, ya. Kemudian kalau candle merah dari bawah ke atas ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau ambil di badannya atau mau di kakinya ya. Jadi kalau candle itu seperti ini kaki, ini ekor atau kaki, ini badan bagian bawah, ini badan bagian atas, ini kepala. Jadi kalau mau ambil di kepala boleh, untuk garis ke bawah yang resistennya atau yang candle merah yang ke bawah juga, atau yang candle hijau juga bisa ya untuk ambil kakinya. Tapi harus konsisten, mau ambil badan semua, mau ambil kaki juga kaki semua ya. Oke, ini kita bisa entry untuk di harga ini kalau ingin trading ya di harga 474, kemudian target paling dekat bisa di sini. Di Bollinger Band tengah ya. Bollinger Band tengah atau di titik break di sini Bapak Ibu. Di sini saja ya, di harga ini 482. Kemudian untuk target selanjutnya apabila mampu bisa di harga ini. Nah, ini juga bagaimana cara menentukan support resisten. Kita lihat pertemuan 2 atau lebih candle ya. Candle kalau resisten adalah candle merah, kalau support adalah candle hijau. Ya Bapak Ibu ya. Jadi support bisa jadi resisten bisa jadi support. Seperti apa? Apabila resisten tertembus, itu bisa menjadi titik support kembali. Namun apabila support tertembus, itu bisa jadi resisten ya. Jadi dia jadi resisten, kenapa? Karena dia tembusnya ke bawah Bapak Ibu ya. Jadi secara logikanya kita bisa menganalogi kalau support itu berupa lantai, seperti guru saya bilang,
Kemudian kalau resisten seperti plafon ya. Jadi kalau ke bawah seperti lantai 1 tembusnya ke bawah jadi basement, itu lantai satunya yang dulunya support bisa jadi resisten ya. Kalau dia akan ke atas kembali. Oke, selanjutnya kita ke Telkom. Telkom ini masih menahan ada 24,6%. Namun yang menjual juga lebih banyak Bapak Ibu ya, yaitu 34,9%. Secara stokastik RSI masih berada di area oversold. Kemudian untuk ini ya, kelihatan ya, dia masih menembus ya, masih bagus untuk areanya, golden cross-nya kayak seperti ini ke atas bisa saja ke bawah lagi karena tergantung dari data yang ditampilkan nanti atau pelaku pasar yang telah terjadi, transaksi yang sudah terjadi ya. Jadi indikator ini Bapak Ibu adalah transaksi yang pernah terjadi dan dia akan mengikuti transaksi-transaksi berikutnya ya. Jadi begitu ke atas bisa ke bawah. Oke, ini untuk stokastik RSI. Kemudian untuk target untuk ini untuk Telkom banyak orang simpan ya untuk swing. Kita bisa menunggu di sini yang merupakan titik support juga di harga 3990. Bapak Ibu bisa menunggu. Namun kalau dia tembus bisa ke sini ya, bisa harga ke sini. Nah, kemudian ini bisa jadi konfirmasi kita apabila dia mampu untuk tembus di harga ini 4050 ya. Ini kemudian untuk targetnya ini bisa target-target berikut. Ya, ini kita hapus saja. Oke, untuk Telkom. Ini jadi titik support paling bawah. Atau di sini juga bisa ya. Nih, kita lihatin pertemuan ini. Ya, pas Bollinger Band bawah di 3890. Oke, selanjutnya kita ke Antam ya, emiten terakhir kita yaitu Antam. Antam juga masih ada yang menghold sebesar 15,6%, namun yang menjual juga lumayan juga ya, ada 17,5%. Jadi masih banyak yang menjual, masih lebih yang menjual. Jadi sekian emiten yang kita perhatikan hari ini, yang lebih banyak menyimpan itu adalah di ASII ya, sebesar 38,4%. Yang emiten lain masih ada juga yang menyimpan, namun masih banyak ya, namun sudah banyak yang menjual ya. Oke, untuk Antam sampai di 1955 harga penutup. Kita bisa kembali entry apabila ingin entry di harga ini, di harga 1935 ya. Jadi support apabila tembus bisa ke bawah. Kemudian ini bisa target apabila dia mampu menyentuh di harga ini ya 2000. Agak jauh Bapak Ibu. Agak jauh. Ini coba kita buat lagi yang baru. Ini kita ambil yang baru. Ini ya, kita di sini kita ambil. Atau di sini juga bisa ya. Nah, ini. Nah, ini bisa jadi konfirmasi apabila dia tembus di harga ini. Dan lebih suka yang badan Bapak Ibu ya. Ini. Ya di harga 1970. Kita bisa entry kembali di harga yang harga ini ya, kita bisa ambil lagi di harga 1955 atau di harga ini 1935. Kemudian target-targetnya kita tidak akan rubah. Kita akan lihat dulu untuk supportnya. Ya, ini kita tidak rubah di harga ini ya 2130, 2140. Ya, 2140. Paling jauhnya di 2140 ya. Oke. Jadi kalau dia terkonfirmasi sebentar bisa ke atasnya di 1970.
Ini bisa jadi target selanjutnya. Namun setelah ini biar kemungkinan bisa koreksi dulu Bapak Ibu ya, karena ini masih di bawah, masih terlalu dini untuk ini ya. Jadi kita bisa lihat dulu sebentar. Apabila AVG-nya berada di atas open ya, kemungkinan bisa naik. Namun apabila harga AVG-nya di bawah open, kemungkinan koreksi dulu. Namun kalau dia menembus di harga ini, Bapak Ibu bisa jadi ke bawah ya. Dan jangan dulu kita lihat dulu. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf agak terlalu lama karena memang intinya kita adalah mencoba belajar sama-sama Bapak Ibu apa yang saya pahami. Saya coba beri informasikan ke Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu yang sudah banyak juga belajar bisa saling sharing Bapak Ibu ya. Saya sangat bersyukur apabila ada yang mau sharing. Silakan memberikan saran atau kritikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon dukungan untuk like dan subscribe. Mohon maaf apabila terlalu banyak halo-halonya ya. Semoga sehat selalu. Salam cuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.